kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai Kuratowski graph atau graf Kuratowski. Adapun kelompok atau anggota dari kelompok kami yaitu nama saya Risandi Kurniawan, ada Irfan Cahyo Aryawan, Raffena, dan juga Syahna Khairi. Nah, sebelum masuk ke graf Kuratowski, yang pertama akan dibahas yaitu adalah planar graph dan plane graph atau graf planar dan graf bidang. Nah, jadi apa sih bedanya antara graf planar dan juga graf bidang? Jadi graf planar itu adalah graf yang bisa digambarkan pada bidang datar tanpa sisi-sisinya yang saling memotong. Nah, jadi graf planar ini pada awalnya itu digambarkan misalnya terdapat sisi-sisi yang saling memotong. Nah, kemudian setelah digambarkan dia tidak memiliki sisi-sisi saling memotong. Nah, berarti graf tersebut termasuk ke dalam graf planar. Nah, bedanya pada graf bidang ini, kalau graf bidang ini adalah graf planar yang sudah digambarkan tidak memiliki sisi-sisi saling memotong. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi yang dimasuk graf planar itu adalah yang ini, yang sebelah kiri ini. Nah, kemudian graf bidang itu adalah ini, jadi sudah digambarkan tidak memiliki sisi-sisi yang saling memotong. Nah, kemudian di sini ada keterangan graf K4, artinya adalah graf yang memiliki 4 simpul. Simpul ini adalah yang hitam ini, yang lingkaran hitam. Nah, kemudian ini adalah perbedaan graf planar dan graf yang bukan planar. Nah, bedanya apa? Kalau graf planar ini, dia bisa digambarkan menjadi menjadi graf yang tidak memiliki sisi-sisi yang saling memotong. Nah, pada graf tidak planar ini, setelah diubah gambarnya, nah itu dia masih memiliki sisi-sisi yang saling memotong, yaitu pada yang kanan ini. Nah, ini adalah contoh lain dari graf yang bukan planar atau graf tidak planar. Ini ada graf persoalan utilitas K33. K33 itu artinya dari 3 simpul ini ke 3 simpul ini saling berhubungan. Jadi dari satunya ke 3, satu ke 3, dan seterusnya. Nah, setelah digambarkan atau diubah bentuknya, ternyata masih terdapat sisi-sisi yang saling memotong, yaitu pada gambar yang di kanan ini dan juga ini. Nah, kemudian region in planar graph atau wilayah di dalam graf planar. Nah, jadi graf bidang ini membagi bidang menjadi beberapa wilayah. Nah, jadi setiap graf bidang ini memiliki wilayah luar, selalu memiliki wilayah luar. Wilayah luar itu seperti apa? Contohnya di atas, yaitu adalah R4 ini. Nah, jadi wilayah ini ditandai dengan R1, R2, R3, dan R4. Berarti graf planar ini memiliki 4 wilayah. Adapun rumus untuk menghitung jumlah wilayah dari suatu graf dinamakan dengan rumus Euler. Nah, jadi di rumus ini ada simbol N, E, F. Nah, F ini memiliki keterangan yaitu jumlah wilayah. Sedangkan E ini adalah jumlah simpulnya dan N adalah jumlah sisinya. Nah, ini contoh soalnya. Misalnya dikasih gambar seperti ini, disuruh hitung berapakah wilayahnya. Ceritanya misalnya belum diketahui ada R1, R2, R3, R4 gitu. Masih kosong aja, polos. Nah, kemudian kita menentukan yang mana sih sisi itu. Nah, N di sini ada jumlah sisi. Jadi jumlah sisi itu adalah yang menghubungkan antara simpul, antara lingkaran hitam dengan lingkaran hitam. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu yang tadi, yaitu jumlah simpul lingkaran hitamnya 1, 2, 3, dan 4. Nah, langsung dimasukkan ke rumus saja. F sama dengan N min E, 6 min 4, ditambah dengan 2. Maka hasilnya adalah 4, sama seperti gambar yang awal ini, memiliki 4 wilayah. Nah, untuk selanjutnya yaitu teori mengenai teorema Kuratowski yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Syahna Khairi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teorema Kuratowski. Teorema Kuratowski ini merupakan teori dari graf yang telah terbukti sejak tahun 1930. Dalam bahasa matematika, teorema Kuratowski menyatakan
bahwa graf berhingga G adalah planar jika tidak mungkin untuk membagi tepi K5 atau K33, dan kemudian mungkin menambahkan tepi dan simpul tambahan untuk membentuk graf isomorfik ke G. Secara ekuivalen, graf berhingga adalah graf planar jika dan hanya jika tidak mengandung subgraf yang homeomorfik untuk K5 atau K33. Dengan notasi ini, teorema Kuratowski dapat diekspresikan secara ringkas bahwa graf adalah planar jika dan hanya jika tidak memiliki subgraf Kuratowski. Sebenarnya, pada intinya teorema Kuratowski ini digunakan untuk menentukan sebuah graf, apakah ia planar atau tidak. Kita lihat dari contoh berikut. Di sini ada graf K55 dan graf K33. Ada graf K5 dan graf K33. Graf K5 memiliki 5 vertex atau 5 titik. Jika disambungkan, semuanya harus terhubung. Nah, untuk menentukan graf ini planar atau tidak, maka kita cari jalan keluarnya bagaimana caranya menghubungkan setiap sisi namun tidak saling berpotongan. Misalnya, ini A, ini B, ini C, ini D, dan ini E. Jika A dihubungkan dengan C, kita bisa taruh di dalam. Dan jika A dihubungkan dengan D, kita bisa hubungkan lewat dalam. Kemudian B dan E kita bisa hubungkan lewat luar. Nah, ada satu yang belum terhubungkan, yaitu B dengan D. Jika kita hubungkan lewat dalam, maka mereka akan saling berpotongan. Jika kita hubungkan lewat luar, mereka bisa tidak saling berpotongan. Nah, ada satu sisi lagi yang belum dihubungkan, yaitu E dan C. Sementara tadi B dan D telah dihubungkan lewat luar, maka jika C dan E dihubungkan lewat luar, maka mereka akan saling berpotongan di bagian sini. Jika sebuah graf saling berpotongan, maka graf tersebut dinyatakan tidak planar. Graf yang planar merupakan graf yang tidak saling berpotongan. Mungkin itu saja dari teorema Kuratowski yang dapat digunakan untuk menentukan sebuah graf itu planar atau tidak. Setelah kita mempelajari teorema Kuratowski, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sifat dari graf Kuratowski. Sifat yang pertama yaitu kedua graf Kuratowski merupakan graf teratur. Graf teratur adalah graf yang mempunyai derajat yang sama pada setiap simpulnya. Seperti yang kita tahu bahwa derajat pada graf K5 yaitu memiliki jumlah derajat sebanyak 4. Sedangkan pada graf K33 memiliki jumlah derajat sebanyak 3 pada setiap simpulnya. Sifat yang kedua yaitu kedua graf Kuratowski merupakan graf tidak planar. Bisa kita lihat dari pengertian teorema Kuratowski. Jadi bisa dipastikan bahwa graf Kuratowski merupakan graf tidak planar. Sifat yang ketiga yaitu penghapusan sisi atau simpul pada graf Kuratowski menyebabkan graf bersifat planar. Jadi, semisal kita menghapus sisi atau simpul pada graf K5 atau graf K33, maka akan menyebabkan graf tersebut bersifat planar. Sifat yang terakhir yaitu pada graf Kuratowski pertama yaitu graf K5 merupakan graf tidak planar dengan jumlah simpul minimum, yaitu memiliki jumlah simpul 5. Sedangkan pada graf Kuratowski kedua, yaitu graf K33, merupakan graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum, yaitu memiliki 9 sisi. Mengapa jumlah simpul minimum itu 5 dan jumlah sisi minimum itu sebanyak 9? Jadi, apabila jumlah simpul di bawah 5 atau jumlah sisi di bawah 9, maka suatu graf itu tidak mungkin membentuk graf sederhana. Untuk menghitung jumlah simpul atau jumlah sisi, bisa kita gunakan rumus Euler. Selanjutnya akan dibahas mengenai manfaat dan penerapan planar Kuratowski. Ya, selanjutnya mengenai manfaat dan penerapannya. Di sini bisa kita lihat bahwa manfaatnya itu adalah lebih simpel dan mudah dipakai atau digunakan untuk menentukan suatu graf itu tidak planar. Kemudian untuk penerapannya sendiri,
graf planar sendiri dengan teorema Kuratowski dapat dibuat jaringan pada jalan. Misalnya ya, jadi ada pembangunan jalan untuk menghubungkan kota satu dengan kota yang lainnya, dengan kita menganggap daerah ini sebagai simpul dan jalan sebagai sisinya. Suatu jalan dinyatakan planar jika tidak ada underpass atau overpass, jadi ada perpotongan yang saling berpotongan. Tadi, nah jika suatu jalan memiliki hal tersebut, maka disebut tidak planar. Di sini saya ada simulasinya. Nah, ilustrasi penerapannya seperti ini. Jadi bagian simpulnya itu kita anggap sebagai daerah dan sisinya ini sebagai jalannya ya. Nah, apabila bersifat planar, maka sisi ini tidak saling berpotongan. Nah, seperti ini. Nah, apabila dia berpotongan atau underpass tadi, itu disebutnya tidak planar. Ya, seperti itu. Mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila teman-teman ada pertanyaan, silahkan ya. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih.